Tes Wawasan Kebangsaan CPNS tahun 2024. Soal 1-25. Soal nomor 1, nasionalisme merupakan suatu sikap politik atau pemahaman dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki keselarasan kebudayaan dan wilayah baik dari internal maupun eksternal. Nasionalisme secara umum merupakan paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri dan harus dimiliki oleh setiap warga negara. Namun pada saat ini banyak ditemukan fenomena generasi muda yang mengalami kepudaran terhadap jiwa nasionalisme. Hal ini disebabkan karena orientasi nasionalisme adalah sikap dan perbuatan. B. Ukuran nasionalisme dipahami hanya sebatas perjuangan secara fisik. C. Labeling nasionalisme menjadi stigma bagi generasi muda. D. Kurangnya daya juang terhadap tantangan perubahan zaman. E. Kurangnya sosok heroisme bagi kaum muda. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah B. Ukuran nasionalisme dipahami hanya sebatas perjuangan secara fisik. Soal nomor 2, ada seseorang dari negara A memandang negaranya paling berdaya dan kemudian memandang rendah orang dari negara lain. Ia membandingkan negaranya dengan negara lain dan merasa negaranya yang lebih baik serta menghina negara lain. Sikap tersebut merupakan contoh dari A. Nasionalisme, B. Egoisme, C. Cultural right, D. Chauvinisme, E. Etnosentrisme. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah D. Chauvinisme. Soal nomor 3, Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki batas-batas kecuali A. Mencegah berkembangnya paham dan ideologi liberal. B. Penciptaan norma baru tidak perlu memiliki konsensus. C. Larangan terhadap ideologi Marxisme-Leninisme dan komunisme. D. Larangan terhadap pandangan ekstrem yang meresahkan masyarakat. E. Menekankan pada stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah B. Penciptaan norma baru tidak perlu memiliki konsensus. Soal nomor 4, pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945 Kesatuan Negara Republik Indonesia. Pada kenyataannya menjelang pemilu atau pilkada ada oknum-oknum calon yang melakukan kampanye dengan cara membagikan uang dan sembako secara sembunyi-sembunyi. Hal tersebut merusak nilai Pancasila yang menjadi dasar pemilu atau pilkada tersebut karena A. Dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. B. Menyalahi semangat demokrasi kerakyatan. C. Menyalahi nilai-nilai kemanusiaan. D. Tidak sejalan dengan pokok keimanan di Indonesia. E. Menyalahi unsur kesamaan hak dan kewajiban. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah B. Menyalahi semangat demokrasi kerakyatan.
Soal nomor 5, rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Rehabilitasi sendiri merupakan hak presiden, yang mana dalam hal pemberian rehabilitasi presiden harus mempertimbangkan kepada A. Mahkamah Agung, B. Dewan Perwakilan Rakyat, C. Majelis Perwakilan Rakyat, D. Mahkamah Konstitusi, E. Wakil Presiden. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Mahkamah Agung. Soal nomor 6, seorang kepala daerah dan juga anggota partai politik melakukan perjanjian dengan partai pendukungnya sebagai wujud loyalitasnya dengan membuat kebijakan yang berpihak dengan partai politiknya. Padahal beliau sudah disumpah dan dilantik jabatan. Menurut Anda, perilaku yang bertentangan dengan integritas adalah A. Bersikap loyal kepada partai pendukung, B. Menaati sumpah dan janji sebagai pimpinan, C. Berjanji menaati peraturan undang-undang yang berlaku, D. Membuat kesepakatan untuk membuat kebijakan yang berpihak pada partainya, E. Berkomitmen sikap adil tanpa diskriminasi. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah D. Membuat kesepakatan untuk membuat kebijakan yang berpihak pada partainya. Soal nomor 7, perumusan naskah proklamasi kemerdekaan dilakukan pada dini hari tanggal 17 Agustus tahun 1945 di Rumah Laksaman Maeda. Teks proklamasi dirumuskan oleh 3 tokoh, yakni Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Adapun naskah proklamasi kemudian ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia sebagaimana sesuai usulan Soekarno. Berikut ini yang bukan arti penting dari proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah A. Akhir perjuangan dalam membentuk pemerintahan yang berdaulat, B. Merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan, C. Pernyataan nasionalisme sebagai bangsa yang merdeka, bersatu, dan berdaulat, D. Jembatan emas untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur, E. Kebebasan bagi bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai bangsa yang berdaulat. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah B. Merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Soal nomor 8, dalam hukum berlaku prinsip persamaan martabat dan derajat di hadapan hukum bagi A. Semua orang dalam masyarakat, B. Lembaga-lembaga pemerintah, C. Masyarakat dan pengusaha, D. Lembaga pemerintahan dan masyarakat, E. Lembaga pemerintahan dan pengusaha. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Semua orang dalam masyarakat. Soal nomor 9, kesamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan serta kewajiban menunjang hukum
dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya adalah bunyi. A. Pasal 27 ayat 1 UUD tahun 1945. B. Pasal 27 ayat 2 UUD tahun 1945. C. Pasal 27 ayat 3 UUD tahun 1945. D. Pasal 28 ayat 4 UUD tahun 1945. E. Pasal 30 ayat 6 tahun 1945. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Pasal 27 ayat 1 UUD tahun 1945. Soal nomor 10. Jaminan terhadap kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya tercantum dalam A. Pasal 27 ayat 1 UUD tahun 1945. B. Pasal 29 ayat 1 UUD tahun 1945. C. Pasal 30 ayat 2 UUD tahun 1945. D. Pasal 29 ayat 2 UUD tahun 1945. E. Pasal 30 ayat 2 UUD tahun 1945. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah D. Pasal 29 ayat 2 UUD tahun 1945. Soal nomor 11 menurut UUD tahun 1945 pasal 10 kekuasaan presiden selaku kepala negara adalah A. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas ADAN dan AU. B. Menyatukan negara dalam keadaan bahaya. C. Memberikan gerasi amnesti abolisi dan rehabilitasi. D. Memberikan gelar tanda jasa dan hak-hak lain tanda kehormatan. I. Sebagai mandataris MPR. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas ADAN dan AU. Soal nomor 12 pembentukan Mahkamah Konstitusi disebutkan dalam UUD tahun 1945 pada A. Aturan peralihan pasal 1. B. Aturan peralihan pasal 2. C. Aturan peralihan pasal 3. D. Aturan peralihan pasal 5. E. Aturan peralihan pasal 4. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah C. Aturan peralihan pasal 3. Soal nomor 13 menurut UUD tahun 1945 amandemen pemerintah daerah provinsi daerah kabupaten dan kota memilih DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui A. Pemilu. B. Pemilihan oleh DPRD. C. Pemilihan oleh partai politik. D. Tidak ada jawaban yang benar. E. Pengangkatan langsung. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Pemilu. Soal nomor 14 kunci pokok sistem pemerintahan mengenai struktur organisasi sistem politik terutama tentang hakikat sistem kabinet presidensial dalam penjelasan UUD tahun 1945 berjumlah A9 kunci pokok, B7 kunci pokok, C6 kunci pokok, D5 kunci pokok,
E4 kunci pokok. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah B7 kunci pokok. Soal nomor 15. VUD tahun 1945 pasal 1 ayat 2 yang telah diamandemen adalah A. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. B. Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Perwakilan Rakyat. C. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Di negara Indonesia adalah negara yang berdaulat serta bebas dan aktif. I. Negara Indonesia berbentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat penuh. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Soal nomor 16. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan adalah bunyi pasal A22 ayat 3, B22 kolom ayat 1, C23 ayat 1, D23 ayat 2, I24 ayat 1. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah I24 ayat 1. Soal nomor 17. Jika peraturan pemerintah pengganti undang-undang tidak mendapatkan persetujuan DPR dalam persidangan berikut, maka A. Harus dicabut, B. Langsung sah, C. Wajib diundangkan, D. Ditulis dalam lembaran negara, E. Diundangkan oleh Menkumham. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Harus dicabut. Soal nomor 18. Kedudukan Perpu dengan undang-undang adalah A. Lebih tinggi, B. Lebih rendah, C. Sejajar, D. Saling melengkapi, E. Saling meniadakan. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah C. Sejajar. Soal nomor 19. Pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum ada tercantum pada pasal A18 ampere, B18b, C19, D20, I21. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah B18b. Soal nomor 20. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Hal ini diatur dalam pasal A5, B6, C7, D8, E9,
Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah C7. Soal nomor 21, bila terjadi kekosongan wakil presiden, yang dilakukan adalah A. Presiden langsung memilih pengganti, B. Wakil presiden langsung menggantikan, C. Dalam maksimal 30 hari DPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden, D. Dalam waktu maksimal 60 hari MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden. MPR mengangkat wakil dari anggota partai politik peserta pemilu yang meraih suara terbanyak kedua dalam pemilu sebelumnya. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah D. Dalam waktu maksimal 60 hari MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden. Soal nomor 22, jika RUU tidak mendapat persetujuan bersama antara presiden dan DPR, maka A. Boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa itu dengan adanya perubahan. B. Tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa itu. C. Diajukan pada sidang DPR yang akan datang. D. Mengganti draft RUU dan disidangkan kembali. I. Melakukan gugatan melalui Mahkamah Konstitusi. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah B. Tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa itu. Soal nomor 23, negara memprioritaskan anggaran untuk pendidikan sekurang-kurangnya. A. 10% dari APBN, B. 15% dari AP, C. 20% dari APBN, D. 25% dari APBN, E. 30% dari APBN. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah C. 20% dari APBN. Soal nomor 24 yang termasuk pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah A. Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan paham negara persatuan dasar negara adalah Pancasila. B. Negara Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia dan dasar negara Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Pancasila. C. Negara Indonesia adalah negara yang merdeka memiliki segenap cita-cita kemerdekaan bangsa. D. Negara Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan dan merupakan bentuk pernyataan kemerdekaan. I. Negara Indonesia adalah negara kesatuan. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan paham negara persatuan dasar negara adalah Pancasila. Soal nomor 25 UUD tahun 1945 sebagai hukum yang tertinggi mempunyai fungsi A. Mengikat seluruh warga negara,
B. Alat kontrol dan parameter seluruh norma dan peraturan yang ada di bawahnya. C. Memuat tugas lembaga negara dan pelaksananya. D. Untuk menentukan lembaga negara. I. Mengontrol jalannya pemerintahan. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah B. Alat kontrol dan parameter seluruh norma dan peraturan yang ada di bawahnya.